Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang pertemuan ke-10. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya Widya Ningnu sebagai moderator. Saya Fania Griselda Wibowo sebagai presentator. Saya Sabrina Moni Putri sebagai presentator. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan oleh Fania. Kepada Fania, kami persilakan. Yang pertama, pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan PPNBM. Kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan PPNBM dapat dikembalikan dalam hal terdapat yang pertama, pajak yang lebih bayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kedua, pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana tercantum dalam SKPLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP. Yang ketiga, pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Yang keempat, pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPPKP dalam pasal 17C Undang-Undang KUP. Yang kelima, pajak lebih bayar yang tercantum dalam SKPPKP dalam pasal 17D Undang-Undang KUP. Yang keenam, pajak lebih dibayar atas pembelian BKP yang dibawa keluar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dalam pasal 17E Undang-Undang KUP dan pasal 16E Undang-Undang PPN. Yang ketujuh, pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPPKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Yang kedelapan, pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan keberatan atau putusan banding atau putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Yang kesembilan, pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang KUP. Yang ke-10, pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan SK pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi dalam pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Yang 11, pajak lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan SKP atau surat keputusan pembatalan SKP dalam pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP, atau pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan STP atau surat keputusan pembatalan STP dalam pasal 36 ayat 1 huruf C Undang-Undang KUP. Yang kedua, mekanisme umum pengembalian atau restitusi PPN atau PPNBM. Restitusi pajak merupakan suatu pengembalian biaya pajak seperti pembayaran pajak PPh, PPN, atau PPNBM yang berlebih atau suatu kondisi yang terjadi ketika wajib pajak membayar pajak terutangnya lebih besar daripada yang semestinya. Berikut langkah-langkah mekanisme restitusi pajak. Yang pertama, PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak dengan menggunakan SPT masa PPN dengan mencantumkan tanda terima permohonan pengembalian atas kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom dikembalikan. Yang kedua, PKP yang melakukan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pajak berstatus sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 4C. Yang ketiga, permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan kepada KPP di mana tempat usaha PKP berkedudukan. Yang keempat, permohonan pengembalian kelebihan pajak seperti yang dimaksud dalam butir 1 ditentukan bahwa satu permohonan untuk satu masa pajak. Meskipun begitu, terdapat beberapa pengecualian dalam restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 4A yaitu yang pertama, PKP dalam hal melakukan ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud. Yang kedua, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau jasa kena pajak atau JKP kepada pemungut PPN. Yang ketiga, PKP yang melakukan
penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak mendapat pungutan. Yang keempat, PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud serta JKP. Dalam jangka waktu penyelesaian restitusinya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang KUP pasal 17B yang menyatakan bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan atas pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat ketetapan paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima dengan lengkap. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Kepada Sabrina kami persilakan. Yang ketiga, PKP berisiko rendah. Pengusaha kena pajak atau PKP berisiko rendah merupakan PKP yang melakukan kegiatan tertentu dan dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada setiap masa pajak. Pemberian pengembalian pendahuluan adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta membantu likuiditas wajib pajak. Dengan menjadi PKP berisiko rendah, PKP dapat menerima pengembalian kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 hingga 4 bulan sejak diajukannya permohonan. PKP yang dapat dikategorikan sebagai PKP berisiko rendah adalah yang pertama, perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Yang kedua, perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang ketiga, PKP yang merupakan mitra utama kepabeanan. Yang keempat, PKP yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat. Yang kelima, pabrikan atau produsen lain yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi. Lalu yang terakhir, PKP yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, pemerintahan memperluas perusahaan lain yang dapat menjadi PKP berisiko rendah, yaitu yang pertama, pedagang besar farmasi yang memiliki sertifikat distribusi farmasi atau izin. Yang kedua, pedagang besar farmasi dan sertifikat cara distribusi obat yang baik. Yang ketiga, distributor alat kesehatan yang memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan atau izin penyalur alat kesehatan dan sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik. Lalu yang keempat, perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50% yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BUMN. Lalu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah adalah yang pertama, telah menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai selama 12 bulan terakhir. Yang kedua, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Yang keempat, mengajukan permohonan ke KPP tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Bagi PKP yang memenuhi kriteria sebagai WP persyaratan tertentu dapat diperlakukan sebagai PKP berisiko rendah tanpa perlu mengajukan permohonan ke KPP. Status sebagai PKP risiko rendah dapat diperoleh menjadi PP tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana perpajakan yang tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Selanjutnya itu nomor 4, yaitu pembagian PPN dan PPNBM yang dibayarkan oleh pemegang paspor luar negeri. Surat permintaan kembali PPN dan PPNBM yang sudah dibayar.
PPN dan PPNBM yang dapat diminta kembali harus memenuhi syarat. Di antaranya yang pertama, nilai PPN paling sedikit sebesar 500.000 dan dapat disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pembelian BKP dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sebelum keberangkatan keluar daerah pabean. Dan yang terakhir yaitu faktur pajak yang memenuhi ketentuan, kecuali pada kolom nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai NPWP. Selanjutnya yaitu dokumen pengajuan permintaan kembali PPN dan PPNBM. Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali PPN dan PPNBM adalah yang pertama itu paspor, yang kedua pas naik atau boarding pass untuk keberangkatan keluar daerah pabean, dan yang terakhir yaitu faktur pajak. Mekanisme pengembaliannya yaitu dengan cara permintaan kembali dilakukan pada saat turis asing itu meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor Direktorat Jenderal Pajak. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.